Jadi ini mereka nih salah satu residivis di Malang. Nah, setelah itu mereka keluar dapat asimilasi ya namanya. Karena virus Ya, corona. simulasi. Karena virus corona. Selamat datang di channel Basbismus. Heboh dong, heboh. Coba diperkenalkan diri dulu ke teman-teman penonton saya yang walaupun di channel saya tidak ada yang menonton. Ya, yang penting kenalin diri. Ada yang nonton 5, itu juga keluarga sendiri. Kurang asem. Ya, kita perlu kenalan nih, yuk. Ya perlu lah. Oh, perlu ya? Iya, kan yang lain butuh kenalan. Oh ya. Gitu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertiga pemuda tanggung. Kok OTW tanggung? Bapak-bapak. Oh, boleh. Ya, kita bertiga nih dari salah satu bidang usaha ya. Bidang usaha yang geraknya di bidang pakaian, clothing, sama di furniture. Kita menamakan diri bernama Gopher Wood. Gue sebenarnya pengen ngenalin diri dulu masing-masing. Oke. Iya. Berarti gue nggak nanya lu di mana. Ya oke. Gopher Wood ini ada kenalan diri. Ya, itu gua Abi, ada gua Abi. Terus ada Rion yang ini. Oh, Rion. Lalu ada Mas Fikri Afif. Oh, Mas Fikri Afif. Jadi lu bertiga ini siapa? Jadi ya. Pertanyaannya filosofis ya, Pak ya? Iya. Siapa? Jadi adalah sekumpulan masyarakat yang ingin survive bersama. Ya. Oh, survive. Oke. Jadi buat teman-teman sekedar info, ini teman-teman saya di Malang. Ya. Dan bergerak. Malang. Dia punya usaha nih, kerajinan di dalam pakaian ya. Sablon atau apa namanya sih? Sablon. Cuman woodcut. Sablonnya itu woodcut. Alias apa tuh? Cukil lah. Oh, Bahasa Indonesia sablon cukil. Oh, berarti nyablon dengan teknik cukil. Apaan sih? Itu cukil tuh apaan? Seni cukil ini adalah seni reproduksi dari sebuah bentuk gambar. Sebuah bentuk gambar sketsa di partikel atau di MDF. Ini papan partikel yang berasal dari limbah pabrik kayu ataupun kardus atau kertas. Kita ukir, kita pahat, kita cukil. Kita cukil sampai jadi bentuk gambar yang baru. Maksudnya kalau gambar ini kan medianya latar medianya ini kan datar. Kalau misalnya kita cukil, kita ukir, jadi kan dia ada satu bagian yang merosot ke dalam tuh. Nah, nanti di bagian yang timbulnya kita roll pakai tinta, baru nanti kelihatan jadi sebuah gambar. Oh, jadi modelnya tuh kayak stempel lah ibaratnya ya? Kayak stempel. Iya, kayak stempel. Nah, kalau mau tahu lebih detailnya kita lihat video ini. And I'm getting mighty tired of your trifling ways and of listening to that jackass Bray. Good morning, life. Good morning, sun. How are you? Skies above. Gee, it's great to be alive and love. Good morning, sun. Good morning. Good morning, sun. How are you? Skies above. Gee, it's great to be alive and love. Good morning, sun. Good morning, life. Good morning, sun. How are you? Skies above. Gee, it's great to be alive and love. Contoh-contohnya tuh yang di belakang lu tuh ya pada tuh. Iya, contoh-contohnya ini baju-baju yang udah kita garap. Ini
dari berbagai baju ada nama-nama desain. Yang ini ada rusa etnik. Rusa etnik ini dengan motif etnik mana ini, Pip? Campur ya? Campur. Cuman kita ada Nirvana karena kita suka Kurt Cobain. Sebenarnya jaket apa ya? Jaket kita hibahkan untuk kita tempelin semua hasil-hasil karya kita di jaket ini. Oh, gitu. Jaket kita tuh jaket lu bertiga apa gimana? Iya, jaket kita bertiga. Awal mula lu ada kepikiran untuk usaha ini tuh dari mana? Lagi masuk ke kampus Waru. Oke, ini sekedar info ya teman-teman gua ini 2 bukan 3 orang ini 2. 2. Siapa coba katakan? Nah, 2 orang ini adalah salah satu apa ya dibilangnya apa ya? Residivis tapi bukan kekerasan ya, men. Ya, enggak. Bukan segala macam. Nah, jadi di mereka jadi ini mereka nih salah satu residivis di Malang. Nah, setelah itu mereka keluar dapat asimilasi ya namanya, karena virus corona. Karena virus corona. Nah, tahu pasti itu ketika lu keluar dari suatu penjara gitu, lu pasti memikirkan gimana nih gue nyari duit di luar nih. Sedangkan orang-orang belum tentu welcome kan ya ke para residivis itu. Nah, mereka memikirkan salah satunya ya ini ya, lu bikin usaha ini. Karena kita waktu di penjara, waktu itu saya sekamar sama seniman cukil dari Gresik. Oke. Namanya Bang Nawi. Bang Nawi. Ya, namanya Bang Nawi. Terus kita belajar, kita bikin produksi sablon cukil di penjara waktu itu. Nah, karena sablon cukil ini cukup langka di Kota Malang, akhirnya bisa menjadi salah satu pilihan kita yang paling proper lah. Ya, paling proper lah untuk saat ini. Dan itu lu belajarnya berapa lama sampai bisa yakin? Selama ada niat sih kita pastinya bisa belajar ya. Waktu itu lama belajarnya ya sekitar 1 tahun atau 1,5 tahun lah. Kita belajar, bikin cukilan, ya untuk bekal ini emang. Bekal buat keluar. Tapi banyak dong lu di dalam juga tuh banyak sesuatu yang lu lakuin selain ngecukil gitu. Banyak. Kayak mukul, kayak nendang, enggak ya? Dipukul ditendang kayaknya. Enggak. Ya, jadi maksudnya sesuatu yang bermanfaat gitu, kayak biasanya kan kalau orang dalam gitu kan lu melakukan hal yang misalnya gabut, berkarya lah ya kan? Ya pasti. Mau kita akhirnya jadi rajin kan. Nggak ada pilihan lain. Jadi banyak. Berarti ini salah satu, wah gue milih cukil nih, media cukil. Karena kalau cukil sendiri, ya kalau cukil sendiri ini nggak waktu aku keluar sama Apip ini kita emang sempet bingung. Oke, kita gerak di bidang cukil, kita di bidang curve art printing atau sablon cukil lah. Kita ketemu Rion ini juga waktu itu tertarik banget sama dunia perkayuan atau handicraft, dunia kreatif kayu, yang akhirnya kita bertiga nih mungkin waktu itu menyatukan satu visi. Akhirnya ayo kita bertiga gerak yuk di bidang apa namanya cukil ini. Nah, kita tapi nggak berhenti di cukil aja nanti. Nanti akhirnya kita akan bikin furniture dari kayu-kayuan dan segala macam. Ini udah mulai gerak, cuman kita masih terbatas di alat. Makanya yang di kayu ini kita belum terlalu fokus. Jadi kita fokusnya di sablon cukilnya aja ini dulu. Oh gitu. Akhirnya bekal yang dari dalam penjara ini aja yang kita lakukan dulu. Hal yang paling sederhana dulu. Dari masing-masing kalian nih ada job desk masing-masing nggak? Apa semua sama?
Ada job desk masing-masing ada. Kalau dari job desk itu biasanya kita sebelum eksekusi kan biasanya H-1. Besok semisal kita mau eksekusi kerjaan. Nah, itu kita malamnya atau sorenya H-1 itu kita briefing dulu. Ya. Kita brainstorm, kita briefing. Nah, terus nanti kita atur deh. Biasanya ngatur Apip. Apip, besok kamu kerjakan ini. Kamu kerjakan ini. Aku kerjakan ini. Nah, jadi gitu. Jadi semuanya jalan. Sesuai potensi. Sesuai ya potensi masing-masing. Jadi setiap kerjaan yang kita terima kan pasti ada sub-subnya, ada koridor-koridornya. Lah nanti dari kita bertiga, siapa nih yang bisa megang subnya yang ini, subnya yang ini, subnya yang ini. Lah malam itu kita brainstorm, akhirnya terbagilah, baru kita gerak besoknya. Kayak gitu sih. Gitu. Selama kayak gitu. Dan itu ya menurut kita meminimalisir hal-hal yang hal-hal yang bisa buat gagal lah. Efektif jadinya. Efektifnya ini jadi semua pekerjaan yang bakal kita lakukan di hari itu nggak ada yang miss. Karena setiap orang udah jalan di koridornya masing-masing. Sesuai potensi masing-masing sampai nanti titik temu di akhirnya ini kita bakal bertemu lagi kan. Semuanya jadi lengkap. Ketika proses kita ini mau interview sama klien, itu ada yang pandai untuk bernegosiasi, mengerucutkan ide, jadi nggak sampai orangnya itu kecewa dengan hasil akhirnya. Itu biasanya Rion sampai ketemu konsepnya, udah. Terus untuk konsep visual ini masih kita bertiga, karena tema-tema yang kita dapatkan dari pembeli itu bermacam ragam. Kayak Rion kemarin, bikin Labuan Bajo, yopo, aku buntu iki. Rion punya ide, udah. Kalau untuk di bidang itu kita kerjanya sama-sama. Wah. Keunikan dari seni lu ini atau kerajinan cukil ini apa sih? Sedangkan kalau di ini sablon kan lebih presisi gambarnya segala macam, nah gitu kan. Sedangkan cukil kan pasti mungkin ada kesalahan dari cukil ya. Nah, yang unik itu apa menurut? Ya kalau menurut kita kalau seni cukil itu kan dia punya ciri khas sendiri. Dia punya ciri khas sendiri dan dia terlihat bagus di saat gambar itu memang nggak presisi. Oh gitu loh. Oke. Nah, kalau dia gambar presisi kan sama aja sama sablon yang lain. Gitu. Apalagi kan di sini kan seni cukilnya kita yang kita aplikasikan itu kan menjadi sebuah pakaian. Kalau jadi sablon lah, ya kan? Nah, kalau menurutku, kalau sablon itu semakin gambarnya nggak presisi ya semakin bagus itu. Soalnya kan kita juga dari mencukilnya, proses cukilnya juga kan kita punya ciri khas sendiri. Contohnya kayak kita mau ngeblok latar background. Ngeblok latar background itu kan kalau sablon pada umumnya ini dibuat kosong kan iya, bagus. Betul. Nah, tapi kalau dicukil dia harus dikasih motif seperti ini sehingga cukilnya itu terlihat gitu loh. Aksennya itu terlihat aksennya. Jadi di saat orang lihat sablonan, wah ini pasti cukil nih bagi yang tahu. Nah, ini beda nih sama sablon yang lain nih. Jadi gitu. Nah, uniknya kan kita juga cara prosesnya kita kelihatan pemesin ya, kita pure analog kan. Pure analog. Dari sistem, dari ngecat, dari jiplak kita semua kan analog. Ada yang jadi nggak contohnya tuh yang itu? Yang Lemi. Yang mana? Yang Lemi? Ada. Boleh lihat nggak? Kalau jadinya tuh kayak apa? Nah, sambil diambilin dulu, Pak. Iya, sambil nunggu diambilin sama Ryan. Nah, itu juga tuh, cukil juga ya? Cukil, kita baru aja ngerjain salah satu kafe punya kolega kita. Punya kolega kita, mungkin Uyo juga kenal. Ya. Kafe di Malang, salah satu kafe di Malang namanya Teko nama kafenya. Jadi mereka minta tolong buatin desain yang semacam tentang kopi-kopian lah. Akhirnya kita buatin ini apa sih desainnya, nama gambarnya? V60. Oh, 360. Ya, V60. Padahal kita ini bukan kita gambar, tapi kita ukir. Tapi keren. Jadi bagaimana kita cukil.
Jadi mungkin kalau yang gue ambil dari penjelasan kalian nih ya, uniknya itu karena ya dari tangan lu sendiri, terus proses pembuatannya. Mungkin kalau bisa dibandingin kayak batik tulis sama batik jeplak kan itu lebih mahal batik tulis ya nggak sih? Oh, Nah, seperti batik tulis nggak presisi. Nah, Batik tulis kan nggak ada yang presisi. Iya, ya kan? iya. Mungkin yang uniknya di hal yang itu. Gitu. Nah, Ya. coba lihat yang contoh Lemmy. Coba dideketin boleh? Oi, bagus, bagus ya. Iya. Sebenarnya orang awam pun akan tahu kalau ini pasti bukan sablonan biasa nih. Kelihatan nggak? Kelihatan. Iya. Iya, benar-benar. Tapi itu tahan lama tuh untuk tinta segala macamnya. Kalau untuk tinta perawatan sama seperti sablon pada umumnya. Untuk ketahanannya kan tergantung dari perawatan semuanya. Tapi setahun gitu bisa lah. Oh, awet bisa. Awet. Karena tinta yang kita pakai kan juga tinta sablon kan. Oh. Emang tinta sablon. Oke. Jadi juga minyak. Jadi kena air nggak susah luntur. Ya. Jadi kalau untuk perawatan kan kayak biasa aja, jangan langsung kena setrika panas langsung. Oh, oke. Jangan terlalu dikucek. Ya kayak sabun-sabun pada umumnya lah. Dah, sombong amat. Untuk kerajinan tangan lu ini nih yang cukil ini boleh di-share gak? Berapa sih harganya? Untuk satu. Kalau untuk harga, jadi sekarang kita ngejualnya masih 120.000. Ya. 120.000. Cuman untuk kedepannya kita udah punya progres. Jadi kita rencana akan mengeluarkan produk yang eksklusif. Oh gitu. Nah, yang produk eksklusif itu di mana produk itu nanti itu betul-betul dari karya kita sendiri. Kalau untuk gambar-gambar seperti ini kan kita masih ya nyari inspirasi, ada yang kita jiplak lah sedikit-sedikit kan. Eksklusif itu pure dari isi kepalanya kita sendiri. Jadi kita bertiga originalitas. Oke. Nah, nanti itu rencana sih kita bandrol 500.000. Tapi 500.000 itu kita dapat kaos. Kita dapat nanti gambar yang ada di kaos itu kita jadikan figura. Ya, kita kasih figura. Sama nanti kalau memang yang pembeli si klien mau beli masternya, itu kita bisa kasih juga. Jadi nanti dia bisa kasih master ini yang sesuai yang dia pesan. Itu kemungkinan nambah sekitar 100.000. Oh, jadi 600.000. 600.000 dengan master. Tapi keuntungannya dengan gambar yang seperti itu cuma dia yang punya. Cuma dia aja yang punya. Kita nggak bisa produksi. Kita nggak bisa produksi lagi. Iya. Jadi limited edition gitulah. Karya kita dibeli semua. Iya. Seperti kamu mau beli lukisan. Kalau kamu beli lukisan yang ada di toko, kamu beli itu kan otomatis orang lain kemungkinan nggak ada punya lagi yang itu. Betul. Cuma di rumahmu aja yang punya. Oke. Jadi untuk saat ini per baju ya atau per media 120.000. Ya, untuk per baju aja. Per baju aja. Cuman nextnya kalian mau ngeluarin dari brand kalian sendiri atau ide kalian sendiri itu 500.000. Itu satu baju apa ada include yang lain? Cuma satu baju sama satu figura. Satu figura. Tapi bajunya juga untuk bahan kita nyari yang premium. Oke. Sekelas Supri, bukan? Ya nggak nyebut merek gitu. Sekelas Supri. Supri. Itu ya Mas ya. Cuma nanti yang untuk produk eksklusif kita nggak mengaplikasikannya nggak sebatas di baju. Kemungkinan nanti kita bisa bikin di kemeja. Kita bikin dalam bentuk kain. Oke. Itu kita bikin di partikel besar. Kita jiplak dalam satu kain dan itu kalau dijahit bisa jadi baju. Jadi kayak batik lah. Dalam waktu dekat ini kita rencana mau produksi kopi. Oh, kopi. Kopi kemasan. Metode pembuatan kopinya kita cold brew. Oh, cold brew. Jadi di botol gitu ya?
Ya, nanti kemasannya kita kemasin di botol kaca pastinya. Nanti labelnya itu untuk labeling brandnya kita pakai sistem cukil juga. Kita pakai sistem cukil, tapi partikelnya yang beda. Kita pakai lino. Pakai lino. Seperti rubber, karet. Oh, lebih mahal tuh berarti ya? Iya, makanya. Iya. Tapi kan bisa berguna juga dong, botolnya bisa dipajang, bagus ya kan? Bisa, bagus. Iya, jadi nah, ini kemarin kita sempat yang untuk furniture kita sempat ya iseng-iseng bikin. Furniture kita itu rencananya ada 3 elemen. Dalam furniture ada kayu, besi, sama resin. Nah, kemarin itu kita coba buat jam dari resin. Ini contohnya. Coba. Wih. Oh, ini kaca apa sih? Resin. Oh, resin. Oh, kayak kaca ya? Di dalamnya ada bunga sama ranting. Coba di sisi sampingnya. Sisi samping. Oke. Itu resin. Berfungsi tuh? Berfungsi. Nyala. Yo, siap. Tapi itu udah siap jual. Udah bisa dijual juga. Ini untuk di kantor pribadi. Ditaruh di meja. Ih, cadas. Itu udah dijual juga? Nanti akan kita jual. Oh, coming soon. Didoakan aja ya Mas Leo. Akan ada jam, terus akan ada lampu tidur, dan lain-lain. Nah, untuk teman-teman nih ya, untuk teman-teman Basbisbus yang misalnya ada keinginan untuk membeli barang-barangnya dari teman-teman apa? Goverwood di Instagram kita, goverwood.id. Goverwood.id, terus? .id. Ya. Untuk sementara sih kita masih geraknya di Instagram aja, yuk. Gitu. Nanti untuk selanjutnya baru kita mungkin mencoba masuk ke Tokopedia dan lain-lain lah. Mereka udah di Malang udah memiliki nama besar, men. Udah masuk. Wah. Amin. Udah. Terima kasih. Malang ini kan kota pelajar, iya ya kan, sama kayak Jogja, kota-kota yang emang isinya nih mahasiswa perantauan. Untuk sekarang, alhamdulillahnya bisnis kita ini masih jalan. Cuman kalau misalnya dari pandangan kita sih, ini belum bisa maksimal kalau misalnya perantau-perantau mahasiswa ini belum balik ke Malang lagi. Karena gitu, kan benar. Ya, market terdekat kita kan mahasiswa nantinya kan. Sedangkan saat mahasiswa nggak di Malang ini, kita agak kesulitan untuk cari market ya, cari pasar. Cari pasarnya. Ya, jadi kita ini berjalan secara perlahan sambil nunggu Malang ini balik lagi lah perantau-perantaunya. Ya, karena kan kalau dengan mahasiswa-mahasiswa yang sebanyak itu kan kita bakal lebih gampang buat dapet pasar. Oke. Gitu. Mungkin dari Apip sama Rion ada pesan buat teman-teman atau menjelaskan sesuatu yang belum kita jelaskan di sini? Oh ya, jadi ini kemarin dalam waktu dekat ini mungkin bulan depan didoakan aja. Amin. Bulan depan itu kita bekerja sama dengan salah satu kafe yang udah bernama juga di Malang. Salah dua. Salah tiga deh. Salah tiga. Namanya Bohem Cafe. Bohem. Nah, nanti di Bohem Cafe itu kita akan display cukilnya kita. Oke. Displaynya dengan cara kita kemas dalam bentuk pajangan dinding. Figura. Gambarnya kita figurakan, itu akan jadi sebuah katalog di sana. Jadi buat teman-teman yang jalan ke Bohem mau pesen bajunya, kita bisa dilihat contoh-contoh desainnya di sana. Nanti di sana itu kita pajang di dinding. Oke. Lokasinya di mana tuh Bohem? Bohem itu di Jalan Manggis. Jalan Manggis. Malang. Siap. Terus yang kedua ada di Warung Kancil. Warung Kancil itu di Sudimoro Malang. Terus, iya. Ya, yang ketiga nanti di studio Dris Cafe. Lalu nanti ada di Studio Tato Telulas di daerah Dau. Daerah Agak Batu sana ya?
Ya, Sekaling itu. Terus nanti yang satu yang terakhir mungkin di Teko O. Oke, jadi ada 5 kafe, guys. Ada 5 tempat display. 5 tempat hasil karya dari anak-anak bangsa ini. Anak Bangsat. Anak negara. Anak negara ya. Aku anak negara selama 2 tahun. Oh ya, Apa kita tuh? berterima kasih untuk Mas Uyo. Ya, terima kasih untuk seluruh tim Basbisbus. Ya, Terima man. kasih. Siap, terima kasih. Jadi Selalu ada Basbisbus. amin. Nah, untuk closingannya mungkin ada pesan moral ya di sini ya. Misalnya Pesan moral. jangan pernah takut berkarya gitu ya kan. Takut berkarya. Mm-mm. Kalau mau mulai bisnis, jangan saling tendang satu sama lain. Oke. Semua punya karpet merah masing-masing. Betul. Rezeki sudah diatur. Betul. Jadi, kalau pesannya sih yang rangkuman dari kita bertiga ya. Mm-mm. Namanya memulai sesuatu ini kan nggak mungkin bisa langsung besar. Yang kita butuhkan itu cuman komitmen sama konsisten aja sih. Siap. Komitmen, konsisten. Saat partner kita yang lain kendor, berarti kita yang harus kenceng. Jadi saling melengkapinya kayak gitu. Misalnya aku kendor, misalnya aku kendor. Nanti Rion yang kencengin. Tapi jangan sampai ada baper di situ. Jangan lupa meminta doa dan saling mendoakan. Itu yang paling penting sih. Siap. Dan selalu bersyukur ya. Siap. Selalu Itu bersyukur. kuncinya. Itu kuncinya, selalu bersyukur. Oke, sampai di sini perbincangan saya dengan 3 orang lelaki yang hebat ini, yang 2 residivis, yang satu jangan sampai residivis ya. Pesan terakhir, boleh nggak yo pesan terakhir? Iya, apa tuh? Buat seluruh anak bangsa jangan menggunakan narkoba. Oh iya. Bener. Stop. Jangan. Narkoba itu bom waktu. Yang membuat miris ini kan anak muda zaman sekarang, anak milenial ini oke lah mereka punya kegiatan, cuman lebih banyak mereka ini menghabiskan waktu di gadget aja kan. Kayak mungkin main game atau sekedar live Instagram atau apa segala macem. Lah, kalau bisa namanya manusia ini aset terbaik mereka ini adalah masa muda kan. Nah, kalau bisa jangan dihabiskan masa mudanya dengan hal-hal kayak gitu. Tapi lakukan sesuatu yang produktif lah ya. Produktif dan positif. Soalnya nanti imbasnya bakal balik ke diri masing-masing kan. Sedangkan kalau misalnya mereka kalah sama males ini adalah iblis kan. Akhirnya nanti iblismu sendiri yang akan mendatangimu sendiri. Jangan sampai iblismu yang menghancurkanmu. Last question buat kalian. Ya. Dibayar berapa lu ngomong kayak gitu? Oke, sampai jumpa di Basbisbus. Dadah.